Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Monika dan rekan-rekan saya Eva Tia, Nurhaliza, dan Suci Halimatus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan hubungan kantoran pusat dengan kantor cabang. Nah, untuk materi yang pertama ada pembentukan kantor pusat dan kantor cabang. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kantor pusat dan apa itu kantor cabang. Kantor pusat adalah lokasi yang fungsinya terpenting terhadap perusahaan, yang dimana semua kegiatan perencanaan maupun kegiatan pengawasan itu terdapat di kantor pusat. Nah, sedangkan kantor cabang adalah kantor yang di bawah naungan kantor pusat, yang dimana seorang manajer kantor cabang harus bertanggung jawab langsung terhadap top manajer kantor pusat. Nah, seorang manajer kantor cabang ini harus menyampaikan semua aktivitas, semua hasil usaha yang didapatkan kantor cabang kepada kantor pusat. Nah, tujuan pembentukan ini adalah meningkatkan pendapatan dan dapat membantu dalam hal pembagian kerja yang efektif sehingga dapat menguntungkan bagi kantor pusat. Perbedaan agen dan cabang. Agen yang pertama memperkenalkan barang dagangan dan menerima pesanan. Yang kedua, tidak menyimpan persediaan kecuali barang contoh. Yang ketiga, tidak mempunyai sistem akuntansi sendiri. Yang keempat, tidak membuat pencatatan operasional. Yang kelima, pencatatan dilakukan oleh kantor pusat. Sedangkan pada kantor cabang, yang pertama, mempunyai sistem akuntansi tersendiri. Yang kedua, beroperasi seperti kantor. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada 1 Januari 2014, PT Sentosa yang berkantor pusat di Jakarta mendirikan cabang di Bali. Transaksi yang terjadi di kantor cabang yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu diterima kas 30 juta dari kantor pusat. Jurnal transaksi yang terjadi pada kantor pusat yaitu RAK Bali pada kas besar 30 juta, sedangkan pada cabang yaitu kas pada RAK pusat sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu B, dibeli tunai peralatan dengan umur ekonomis 5 tahun sebesar 15 juta. Jurnal transaksi yang terjadi pada kantor pusat tidak ada, langsung pada kantor cabang yaitu peralatan pada kas besar 15 juta. Selanjutnya C, diterima barang yang berharga pokok 24 juta dari kantor pusat. Transaksi yang terjadi pada kantor pusat yaitu RAK Bali pada kiriman ke cabang Bali sebesar 24 juta. Sedangkan untuk yang cabang yaitu kiriman dari pusat pada kantor cabang sebesar 24 juta. Selanjutnya transaksi yang D, dibeli barang dari pemasok luar 6 juta secara tunai. Jurnal transaksinya yaitu pada kantor pusat tidak ada, langsung pada kantor cabang pembelian pada kas besar 6 juta. Selanjutnya transaksi E, dijual barang 45 juta secara tunai. Jurnal transaksinya yaitu pada kantor pusat tidak ada, langsung kantor cabang, kas pada penjualan sebesar 45 juta. Yang F, dikembalikan barang yang diterima dari kantor pusat sebesar 1.500.000. Jurnal transaksinya pada kantor pusat yaitu kiriman ke cabang Bali pada RAK Bali sebesar 1.500.000. Sedangkan untuk yang cabang yaitu RAK pusat pada kiriman ke pusat sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu transaksi G. Ada gaji sebesar 9 juta, utilitas sebesar 1.500.000, sewa sebesar 4.500.000, lain-lain sebesar 3 juta. Jurnal transaksi yang terjadi pada kantor pusat tidak ada, sedangkan untuk kantor cabang yaitu biaya gaji, biaya utilitas, biaya sewa, biaya lain-lain pada kas sebesar 18 juta.
Selanjutnya yaitu transaksi H, dikirim cek 22.500.000 ke kantor pusat. Jurnal transaksi yang terjadi pada kantor pusat yaitu kas pada RAK Bali sebesar 22.500.000. Sedangkan untuk kantor cabang yaitu kantor pusat pada kas sebesar 22.500.000. Selanjutnya transaksi I, gaji terutang akhir tahun 1.500.000 dan penyusutan tahun berjalan 3 juta. Jurnal transaksi yang terjadi pada kantor pusat tidak ada, sedangkan untuk kantor cabang menggunakan jurnal penyesuaian. Biaya gaji pada hutang gaji sebesar 1.500.000, biaya depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya, transaksi terakhir persediaan cabang akhir tahun terdiri dari 1.500.000 dibeli dari pemasok luar dan 7.500.000 diperoleh dari kantor pusat. Jurnal transaksi yang terjadi pada kantor pusat yaitu jurnal penyesuaiannya RAK Bali pada laba cabang Bali sebesar 3 juta. Sedangkan untuk kantor cabangnya yaitu jurnal penutup, penjualan, dan persediaan pada kiriman dari pusat, pembelian, biaya gaji, biaya depresiasi, biaya utilitas, biaya sewa, biaya lain-lain, dan kantor pusat sebesar 54 juta. Harga pokok penjualan diasumsikan dengan persediaan awal pusat sebesar Rp202.500.000 dan pembelian sebesar Rp150 juta. Dan terdapat juga persediaan akhir sebesar Rp120 juta. Dalam hal itu, ditentukan harga pokok penjualan yang ditulis dalam tabel berikut. Dengan keterangan yang pertama, persediaan 1 Januari 2014 dengan kantor pusat sebesar Rp202.500.000 dan di kantor cabang tidak terdapat. Selanjutnya, pada pembelian sebesar Rp150 juta di kantor pusat dan 6 juta di kantor cabang. Lalu, kiriman ke kantor cabang Bali oleh kantor pusat yang ditulis dalam kantor pusat dengan mengurangi persediaan dan pembelian sebesar Rp22.500.000. Selanjutnya, kiriman dari kantor pusat tersebut dikirimkan ke kantor cabang sebesar Rp22.500.000. Setelah itu, ditentukan barang tersedia untuk dijual dengan menambahkan seluruh akun-akun di atas. Dengan kantor pusat memiliki barang tersedia untuk dijual sebesar Rp330 juta dan kantor cabang memiliki barang tersedia untuk dijual sebesar Rp28.500.000 yang akan dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir dalam kantor pusat sebesar Rp120 juta dan kantor cabang sebesar Rp9 juta, sehingga pada kantor pusat terdapat harga pokok penjualan sebesar Rp210 juta dan pada kantor cabang sebesar Rp19.500.000. Selanjutnya pada kertas kerja, yaitu terdapat pencatatan kantor pusat dan kantor cabang yang digabungkan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca percobaan dan yang kedua pendekatan laporan keuangan. Pada penggabungan kertas kerja pendekatan laporan keuangan terdapat laporan laba rugi dan neraca yang dituliskan dari kantor pusat dan kantor cabang lalu dieliminasi dengan laba kantor cabang dan juga saldo laba pada kantor pusat. Selanjutnya, hal tersebut akan dijadikan satu pada laporan dalam kertas kerja gabungan. Pada laporan laba rugi, terdapat penghasilan bersih dari kantor pusat sebesar Rp31.500.000, sedangkan pada kantor cabang terdapat 3 juta.
Lalu saldo laba dari kantor pusat terdapat 181.500.000 dan kantor cabang sebesar 33 juta. Hal tersebut kemudian dieliminasi dan dijadikan laporan gabungan dengan saldo laba sebesar 181.500. Selanjutnya pada laporan neraca dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan laporan keuangan, yaitu pada total aset di kantor pusat sebesar 562.500.000 dan di kantor cabang sebesar 34.500.000, sehingga diperoleh laporan keuangan gabungan sebesar 564 juta. Kemudian dalam akun kewajiban atau liabilitas terdapat total kewajiban pada kantor pusat sebesar 562.500.000 dan pada kantor cabang sebesar 34.500, sehingga laporan keuangan gabungan sebesar 564 juta. Hal tersebut sudah sesuai dengan pendekatan laporan keuangan dengan menggabungkan kertas kerja dari laporan laba rugi dan neraca, sehingga akun tersebut sudah dinilai balance. Selanjutnya, pendekatan neraca percobaan dalam menggabungkan kertas kerja. Dalam hal ini juga terdapat penggabungan dalam laba rugi dan neraca. Akan tetapi, pendekatan ini menggunakan metode dengan membuat tabel-tabel yang berisikan keterangan yang telah disesuaikan dan digabungkan menjadi satu, sehingga laporan laba rugi dan neracanya dapat diketahui dalam satu tabel saja. Yang pertama yaitu dengan menggabungkan aset, PP, dan juga biaya dan serta dividen yang terdapat dalam kantor pusat dan kantor cabang. Langsung juga dieliminasi dengan aset yang terdapat di cabang Bali. Aset-aset yang masuk dalam laba rugi dan neraca dituliskan sesuai dengan nomor akun yang ada, mulai dari akun 1 hingga akun 5, sehingga diperoleh penghasilan bersih sebesar 31.500.000 pada laporan laba rugi dan saldo laba. Kemudian terdapat saldo laba sebesar 181.500.000 pada tanggal 31 Desember 2014 yang kemudian ditotalkan dengan seluruh akun dalam laporan neraca sehingga terdapat jumlah sebesar 564 juta. Sekian dan terima kasih. Hal ini dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.